Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang melanjutkan tentang prinsip ya, perancangan berpusat pada pengguna ataupun prinsip pada UCD. Oke. Nah, perancangan berbasis pengguna ataupun user centered design ataupun UCD adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan filosofi perancangan. Nah, istilah lain yang pernah digunakan yaitu human factors engineering, ergonomic engineering, usability engineering, dan user engineering. Nah, UCD adalah filosofi perancangan yang menempatkan pengguna sebagai pusat dari proses pengembangan sistem. Nah, saat ini pendekatan dengan UCD telah didukung berbagai teknik, metode, tools, prosedur, dan proses yang membantu perancangan sistem interaktif yang lebih berpusat pada pengguna. Sasaran UCD lebih sekedar membuat produk yang berguna. Ya. UCD didefinisikan sebagai the practice of designing of a product so that user can perform required operation, service, and supportive tasks with a minimum stress and maximum of efficiency. Nah, adalah sebuah langkah desain sebuah produk ya yang dapat digunakan dan dapat melakukan pekerjaan sesuai yang diinginkan. Ya. Melalui dari service ataupun mensupport semua pekerjaan dengan minimum minimum stress ini maksudnya adalah dengan minimum resiko ya, dan maksimum mendapatkan sebuah efisiensi di dalam sebuah perancangan sistem. Nah, in user centered design atau the user are the center focus. Nah, pengguna di dalam pengguna adalah bersifat berproses pada desain terpusat ya, pengguna dengan mempunyai pusat khusus ya di dalam membuat sebuah desain grafik. Tujuan ya ataupun sifat-sifat, konteks, dan lingkungan produk semua didasarkan dari pengalaman pengguna. Selanjutnya ditetapkan model pekerjaan pengguna yang akan didukung sistem. Nah, di sini ada pekerjaan yang di list ya, objektif, ada environment, dan ada task model. Nah, di sini ada principle of user centered design life cycle. Ini adalah perputaran ataupun rancangan ya ataupun konsep di dalam UCD. Pertama, fokus pada pengguna ataupun user requirements. Kemudian ada perancangan yang terintegrasi ataupun perancangan yang saling berhubungan. Itu lebih kepada prototyping. Kemudian dari awal berlanjut pada pengujian pengguna ataupun usability measurement ataupun perancangan iteratif ataupun spiral model. Nah, spiral model sini lebih kepada metode pengembangan sistemnya. Fokus awal pada pengguna ya. Perancangan harus mempunyai hubungan langsung dengan pengguna sesungguhnya ataupun calon pengguna melalui interview, survei, dan partisipasi dalam workshop perancangan. Tujuan utama adalah untuk memahami kognisi, karakter, dan attitude pengguna serta karakteristik adrometrik. Kemudian aktivitas utama mencakup pengambilan data, analisis, dan integrasinya ke dalam sebuah informasi. Perancangan dari pengguna tentang karakteristik tugas, lingkungan teknis, dan organisasi. Nah, integratif dan iteratif desain. Nah, apa sih maksud dengan iteratif di dalam perancangan itu? Nah, sistem yang sedang dikembangkan harus didefinisikan, ya, dirancang dan dites berulang kali berdasarkan hasil tes kelakuan dari fungsi antarmuka, sistem bantuan, dokumentasi pengguna, dan pendekatan pelatihan. Nah, ini lebih kepada melihat uji testing program ya ataupun validasi sistem yang kita buat. Kemudian integratif, ya, perancangan harus mencakup antarmuka pengguna, sistem bantuan, rencana pelatihan, ya, dokumentasi pengguna, dukungan, teknis, serta prosedur instalasi dan konfigurasi. Nah, selanjutnya ada perancangan elemen tersebut harus dikembangkan secara paralel dan tidak secara sekuensial, serta harus dibawa satu proses manajemen. Kemudian testing, adapun pengukuran penggunaan produk secara empiris. Satu-satunya pendekatan yang sukses dalam perancangan produk yang berpusat pada pengguna adalah secara empiris. Dibutuhkan observasi tentang kelakuan pengguna, evaluasi umpan balik yang cermat, wawasan pemecahan terhadap masalah yang ada, dan motivasi yang kuat untuk mengubah rancangan. Umpan balik yang berasal dari pengguna dikumpulkan secara langsung atau tidak langsung dari pengguna, dinyatakan dalam bentuk rekomendasi dan keputusan perancangan. Nah, ini
Inilah kenapa harus adanya testing tadi. Testing fungsinya untuk apa? Untuk melihat sejauh mana program yang sudah dibuat ataupun yang sudah dirancang terhadap si pengguna. Apakah ada impact baiknya? Kalau seandainya memang masih ada kekurangan, ya itulah tadi perlu ada namanya umpan balik, ya. UCD adalah tentang partisipasi dan pengalaman manusia dalam proses perancangan. Ya, ingat ya. UCD adalah tentang partisipasi dan pengalaman manusia dalam proses perancangan. Pengguna adalah orang yang akan menggunakan sistem. Kemudian pengguna langsung biasa disebut pengguna akhir ataupun end user yang menggunakan sistem untuk menyelesaikan pekerjaannya, atau pengguna tidak langsung yang menggunakannya untuk penggunaan yang lain seperti sistem administrasi atau instalasi dan untuk mendemonstrasikan programnya. Kemudian yang selanjutnya ada stakeholder, ya. Orang yang berpengaruh oleh sistem atau dapat mempengaruhi proses pengembangan seperti staf pemasaran dan pembeli, termasukannya digunakan sebagai kekangan ataupun permintaan tambahan. Misalnya, staf pemasaran ingin agar sistem ditambah fungsi khusus yang oleh di perusahaan lain yang ingin diimplementasikan. Nah, ini lebih kepada pengembangan sistem yang sudah kita kerjakan. Contoh nih, ketika kalian membuat sebuah sistem perusahaan di dalam pengontrolan stok di sebuah perusahaan A, kemudian perusahaan tersebut yang lain ingin menambahkan ataupun fitur dari aplikasi yang sudah kalian buat. Nah, itu salah satu fungsi stakeholder, itu mengawasi serta memberi masukan terhadap sistem agar lebih maju lagi. Dan selanjutnya ada usability engineering ataupun HCI. Adalah orang yang mempunyai latar belakang dalam psikologi dan dapat membantu dalam menetapkan panduan perancangan, menentukan konteks penggunaan dan melaksanakan wawancara kebutuhan pengguna dan sesi pengujian. Kemudian technical staff and software developers adalah orang yang merinci spesifikasi fungsionalitas sistem dan mengembangkan use case model dan prototype antarmukanya. Ada aturan dalam UCD. User is not only right, he has right. Pengguna adalah tidak selalu benar, tetapi dia selalu merasa benar. Nah, itulah aturan dalam UCD. Menurut Karat ini adalah seorang penemu, ya, telah mendefinisikan hak pengguna untuk mentransformasi budaya yang terdapat dalam perancangan, pengembangan dan pembuatan sistem teknologi informasi, dan untuk memastikan bahwa produk hasilnya akan tepat seperti harapan pelanggan. Kemudian perspektif, ya, pengguna selalu benar. Jika terdapat masalah dalam pengguna sistem, maka masalahnya ada pada sistem dan bukan pengguna. Ingat, ya, ketika kalian menjadi seorang web designer ataupun web developer, ya, kalian harus bisa melihat apa yang mau oleh si pengguna, ya, karena contoh dia kan sebagai klien kalian, dia ingin membuat sistem ini. Nah, itu berarti kalian contohnya, dan istilahnya dengan adanya itu kalian harus melakukan proses observasi atau wawancara terhadap kebutuhan sistem yang akan kalian rancang agar mengurangi, ya, masalah yang akan nanti terjadi ketika sistem itu sudah jadi. Kemudian instalasi. Pengguna mempunyai hak untuk dapat menginstal atau menginstal perangkat lunak dan perangkat keras sistem secara mudah tanpa ada konsekuensi negatif. Nah, ini lebih kepada adanya biasanya itu kalau seandainya kita menjadi seorang ada tim, ya, ketika kita sudah berhasil membuat sebuah sistem ataupun aplikasi, itu harus kita demokan dulu, harus kita uji coba dulu beberapa bulan, itu ataupun sebulan ataupun 2 bulan, kemudian kita lepas. Nah, itu agar apa? Agar untuk mengarahkan, ya, sumber daya manusia, ya, terhadap sistem yang kita buatkan. Selaku orang awam itu tidak semua paham terhadap penggunaan instalasinya, kecuali orang memang yang mempunyai basic komputer. Oke. Selanjutnya, pemenuhan. Pengguna mempunyai hak untuk mendapatkan sistem dapat bekerja persis seperti yang dijanjikan. Kemudian, dari instruksi. Pengguna mempunyai hak untuk dapat menggunakan instruksi secara mudah. Buku petunjuk, bantuan secara online ataupun kontekstual. Pesan kesalahan. Nah, itu lebih kepada message, ya, yang kita buat di dalam sistem. Untuk memahami dan menggunakan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efisien dan terhindar dari masalah. Contohnya apa? Ketika dia menginputkan username dan password. Nah, di situ nanti ketika dia salah, kita akan menginputkan pesan password Anda salah. Jadi user berarti dia paham. Ataupun
Contoh ketika kita sering lihat sandi Anda kurang kuat. Nah, itu salah satu pesan yang bisa kita munculkan di sistem yang kita rancang. Kemudian ada kontrol ya. Pengguna mempunyai hak untuk dapat mengontrol sistem dan mampu membuat sistem menanggapi dengan benar atas permintaan yang diberikan. Kemudian ada umpan balik. Pengguna mempunyai hak terhadap sistem untuk menyediakan informasi yang jelas, dapat dimengerti dan akurat tentang tugas yang dilakukan dan kemajuan yang dicapai. Kemudian keterkaitan. Pengguna mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang semua prasyarat yang dibutuhkan sistem untuk memperoleh hasil yang terbaik. Nah, kemudian scope ataupun batasan ya. Pengguna mempunyai hak untuk mengetahui batasan kemampuan sistem ya. Kemudian asistensi, pengguna mempunyai hak untuk dapat berkomunikasi dengan penyedia teknologi dan menerima pemikiran dan tanggapan yang membantu jika diperlukan. Dan selanjutnya ada usability. Pengguna harus dapat menjadi penguasa teknologi perangkat lunak dan perangkat keras dan bukan sebaliknya. Produk harus dapat digunakan secara alami dan intuitif. Selanjutnya ada 5 sifat yang harus diubah terhadap perancangan sistem. Ya. Pertama, selama proses pengembangan, penekanan dan fokus hanya ditunjukkan ke mesin ataupun sistem, bukan pada orang yang akan menjadi pengguna. Kemudian dengan penetrasi teknologi ke pasar pelanggan, maka audiens terbesar telah berubah dan terus berubah secara dramatis dari hacker sampai ke semua orang. Perkembangan organisasi masih lambat dalam mensikapi evolusi ini. Kemudian perancangan sistem yang usable ataupun mudah digunakan adalah sulit. Tidak dapat diprediksi dan perlu usaha keras. Namun saat ini banyak organisasi yang mensikapinya sebagai hal yang biasa ataupun common sense. Dan organisasi menggunakan tim dan pendekatan yang sangat khusus dalam menghasilkan dan mengembangkan sistem, namun gagal untuk mengintegrasikan satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, yang kelima, perancangan antarmuka pengguna dan implementasi teknisnya adalah aktivitas yang berbeda ya, yang membutuhkan keterampilan yang sangat berbeda. Saat ini penekanan dan kebutuhan adalah pada aspek perancangan, sementara banyak perancang memposisikan pikiran dan keterampilannya hanya untuk implementasi teknis. Nah, ini yang harus kita ubah, yang poin terakhir ya. Perancangan antarmuka pengguna dan implementasi teknisnya adalah aktivitas yang berbeda ya. Perancangan antarmuka pengguna dan implementasi teknisnya adalah aktivitas yang berbeda. Nah, yang membutuhkan keterampilan yang sangat beda. Saat ini penekanan dan kebutuhan aspek adalah perancangan ya. Ini lebih perancangan terhadap apa yang dimau oleh si klien ya ataupun si customer. Sementara banyak perancang memposisikan pikiran dan keterampilannya hanya untuk implementasi teknis. Nah, ini adalah standar dari proses UCD untuk merancang sistem yang interaktif ya. Ada Plan Human of Central Design. Ini adalah perancangan yang dilakukan oleh si customer ataupun si pengembang sistem ya. Kemudian paham terhadap spesifikasi yang akan digunakan ya. Kemudian sini spesifikasi pengguna dan organisasi permintaan ya, permintaan dari si user. Sudah masuk ke proses produce ataupun membuat desain solusi desain ya. Dan ada evaluasi desain terhadap permintaan dan sinilah terakhir. Nah, ini adalah sebuah pemahaman terhadap apa yang telah rancangkan. Nah, ini sistem meet specific organization user and functional requirement. Sistem bertemu untuk spesifikasi organisasi, pengguna, dan fungsi dari permintaan si customer. Nah, selanjutnya, memahami dan menentukan konteks pengguna. Ya. Karakteristik pengguna yang diharapkan dan pekerjaan yang akan dilakukan pengguna. Pemecahan secara hierarki atas pekerjaan global. Nah, tujuan global penggunaan sistem untuk setiap kategori pengguna. Demikian pula karakteristik tugas yang mungkin mengganggu penggunaan dalam skenario khusus, seperti frekuensi dan lama kinerja pembuatan sistem. Bila memahami dan menentukan konteks penggunaan, deskripsi harus mencakup alokasi aktivitas dan langkah operasional antara manusia dan sumber daya teknologi. Pahami lingkungan tempat pengguna akan menggunakan sistem, dan sangat penting pada awal langkah untuk menentukan kebutuhan sistem minimal dan optimal dengan memperhatikan user test dalam lingkungan tersebut. Perlu juga diperhatikan karakteristik yang relevan dengan lingkungan fisik dan sosial.
Kemudian pada hampir semua model pengembangan perangkat lunak terdapat aktivitas utama di mana kebutuhan fungsional produk ataupun sistem yang sudah ditentukan. Dalam UCD, penting untuk memperluas aktivitas ini untuk membuat pernyataan eksplisit kebutuhan pengguna dan organisasi dalam hubungannya dengan konteks deskripsi penggunaan dalam hal pertama, kualitas perancangan interaksi manusia dan komputer serta workstation. Yang kedua, kualitas dan isi tugas pengguna termasuk alokasi tugas di antara kategori pengguna yang berbeda. Sebagai contoh, apakah operator bertanggung jawab melakukan konfigurasi sistem seperti kenyamanan, keselamatan, kesehatan, dan khususnya motivasi. Dan ketiga, kinerja tugas yang efektif khususnya dalam hal transparansi aplikasi ke pengguna. Kemudian kerjasama dan komunikasi yang efektif di antara pengguna dan pihak ketiga yang relevan. Dan dibutuhkan kinerja sistem baru terhadap tujuan finansial. Nah, solusi perancangan yang dihasilkan. Pertama, dengan menggunakan pengetahuan yang ada atau standar, contoh, petunjuk sistem lain dan lain-lain untuk mengembangkan suatu proposal solusi perancangan. Kemudian selanjutnya membuat solusi perancangan lebih konkret dengan menggunakan simulasi, prototipe, dan lain-lain. Dan memperlihatkan prototipe ke pengguna dan mengamatinya saat melakukan tugas yang spesifik dengan atau tanpa evaluator. Menggunakan umpan balik untuk perbaikan rancangan, mengulang proses ini sampai tujuan perancangan yang dipenuhi. Dan evaluasi perancangan terhadap kebutuhan pengguna. Pertama, formatif, menyediakan umpan balik yang dapat digunakan untuk memperbaiki rancangan. Dan selanjutnya ada sumatif, melakukan penilaian apakah tujuan pengguna dan organisasi telah tercapai. Perlu dipahami bahwa hasil evaluasi hanya bermakna dalam konteks di mana sistem diuji, ya. Memantau pengguna produk ataupun sistem dalam jangka panjang, kemudian melaporkan hasil evaluasi. Nah, ini adalah life cycle dari UCD menurut Mayhew tahun 1999. Ya, kita lihat ada requirement analysis di sini. Ini ada tahap 1, ya. Work engineering, bekerja untuk hasilkan. Nah, ini user profile di sini dulu. Ya, contextual task analysis, platform, general design, baru masuk usability goals, tujuan dari sebuah pengguna. Baru masuk style guide, ya. Gambaran penggunaan. Ini masuk ke level 1. Engineering konseptual, modelnya ada markup, ada iteratif, evaluasi, baru masuk eliminated major flaw. Ini lebih kepada eliminasi terhadap sistem yang sudah dirancang, ya. Baru masuk sini screen design, SDS prototype, iteratif, baru masuk lagi meet usability goal, apakah sudah tercapai tujuannya? Jika tidak, maka akan kembali kemari, ya. Ini jika ya, kemari. Jika tidak, maka kembali lagi kemari. Jika ya, baru masuk kemari. Ketiga, detail UI user interface design, ya. Baru masuk iteratif, ada usability goal, ada style goal, ada functional address. Apakah semua fungsi sudah sesuai? Jika tidak, maka balik lagi ke mari. Jika ya, maka masuk ke instalasi user feedback. Ada apakah sudah permasalahan sudah terselesaikan? Jika ya, kemari. Jika tidak, balik lagi kemari instalasinya, maka selesai. Oke, mungkin ini saja materi kita untuk pertemuan hari ini. Sekian, terima kasih. Silakan bertanya, ya, dan memberikan tanggapan, ya, untuk materi kita hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.